Prio yang mendengar Andris kemudian turun dan mendekati anak itu. Mereka berdua kompak diam sembari memasang pendengaran mereka masing-masing. Rizky yang juga ikut melakukan hal yang sama pun mulai merasa aneh. Lagi-lagi bulu kuduknya berdiri tanpa ada sebab yang jelas. Tapi, mereka semua hanya mendengar suara gemersak dedaunan yang dihantam oleh air hujan. Tidak ada suara raung binatang seperti apa yang dikatakan oleh Andris. "Jam berapa sekarang?" tanya Prio tiba-tiba kepada yang lain. Putri mengambil potongan arloji di dalam tas miliknya. Kemudian berkata kepada Prio, "Jam 3:15." Prio nampak sedang berpikir sambil sesekali dia menggedek-gedekkan kepalanya. Butuh berapa lama lagi untuk bisa sampai ke pos keempat? Mendengar itu Lika kemudian menjawab, "Kalau lancar harusnya butuh 4 jam lagi." Prio mengangguk pertanda dia mengerti. Kemudian dia meminta Andris berjalan di depan sementara Prio ada di baris belakang. Tapi anehnya Prio mengatakan sesuatu yang mungkin akan terdengar sangat janggal bagi anak-anak yang lain. "Sebentar lagi kita akan melewati masa sorop dari terang ke gelap. Kalau bisa mulai dari sini satu pun dari kita jangan ada yang melihat ke belakang. Mengerti?" Mendengar itu sontak wajah Lika nampak terkejut. Dia menatap Prio sembari bergumam lirih kepadanya. "Dia ada di sini." Prio kemudian membuka mantel dan menunjuk bagian leher. Rupanya tidak hanya Rizky saja yang merasakan perasaan tidak enak ini, tapi semua anak-anak yang mendaki sekujur tubuhnya merinding luar biasa. Bahkan Putri yang ada pada barisan depan sempat menyentuh bagian belakang lehernya. "Hei, ada apa ini? Siapa dia? Siapa yang dimaksud ini?" tanya Koco. Wajahnya nampak pucat. Tapi nampaknya tidak ada yang memperdulikan pertanyaan Koco. Justru semua orang malah tertuju pada Putri yang berkata, "Kok bisa loh? Bukannya dia harusnya ada di tempat yang paling atas. Ngapain dia sampai turun sejauh ini?" Semua orang yang melihat Putri kemudian tersadar akan sesuatu. Dengan perlahan mereka semua kemudian beralih memandang ke arah Rizky. Karena bunga yang satu ini wanginya benar-benar harum sampai semuanya datang satu persatu. Kata Rizky menirukan cara bicara Nyai kepada semua orang yang ada di tempat ini. Tidak ada lagi dari mereka yang berbicara. Selepas Rizky mengatakan itu, rasa-rasanya semuanya sudah mengerti penyebab sosok yang paling dihindari di gunung ini sampai turun sejauh ini. Prio tetap mengatakan untuk tidak menoleh ke belakang, meskipun Prio tidak menjelaskan akibatnya. Kurang 1 jam lagi sorop. Bagaimana? Apa tetap melanjutkan atau berhenti sebentar di sini? Kata Lika yang bertanya kepada Prio, sembari berjalan Prio seperti orang yang sedang melamun. Dia tidak fokus dengan pembicaraan ini, sementara di atas Rizky melambatkan langkah kakinya agar dia bisa menguping apa yang sedang Lika dan Prio sedang bicarakan. "Lanjut Lik, tapi semua harus paham dengan situasinya. Ini sudah di luar kendali kita. Gimana ini? Jawe sampai turun. Sialan," bentak Prio yang marah. "Lah iya mas, aku juga tidak paham. Kok bisa si bangsat satu ini ikut-ikut turun? Seharusnya kan tidak begini caranya. Apa gara-gara?" Lika menatap punggung Rizky. Prio kemudian menjawab dengan suara yang setengah berbisik. "Apa kita sudah salah bawa kembang? Kembang laruk yang kita bawa ini aromanya wangi sewangi-wanginya bunga. Karena itu yang di atas pasti turun satu persatu." Lika kemudian berhenti berjalan. Prio pun ikut berhenti. Tapi Prio tak berani melihat ke belakang. Dia menunggu Lika menyusul dirinya dan berbicara. Apa itu artinya sekarang ada kemungkinan kalau setan yang satu itu juga akan datang? Ada kesempatan untuk bisa menolong Simbak. Prio mengangguk. "Seharusnya begitu. Setelah melewati pos keempat, kita akan tahu di mana mbakmu selama ini disembunyikan selama 2 tahun belakangan ini." Waktu terus berjalan, sampailah mereka pada titik hutan yang banyak ditumbuhi tanaman liar bersemak belukar. Di atas sini, suhu udara semakin dingin dikarenakan hari juga mulai gelap. Selain itu hujan juga tak kunjung reda. Rizky menggigil sembari mengusap-usapkan tangan. Putri kemudian memberitahu, beberapa menit lagi waktu sorop akan segera dimulai. Prio yang berada di barisan paling belakang kemudian berjalan semakin cepat untuk menyusul yang lain. Di sana di bawah pohon pinus, Prio kemudian menjelaskan permainannya. "Jangan ada satupun orang yang berani-beraninya melihat ke belakang. Apapun yang terjadi, sekalipun kalian mendengar suara temanmu sendiri minta tolong, jangan diperdulikan. Ingat, sampai aku bilang aman, kalian semua harus menuruti apa kataku. Kalau tidak, aku tidak bisa menjamin kalian bisa kembali dalam keadaan hidup-hidup." Putri, Andris, Koco dan Rizky, semuanya kemudian mengangguk dalam kondisi saling melihat ke punggung masing-masing. Prio kemudian menjelaskan lebih lanjut, urutan pendakian ini dan tidak boleh dirubah posisinya. Mereka semua harus saling menjaga satu sama lain.
Yang berada di depan adalah Andris dan Putri, di tengah-tengah ada Rizky dan Koco, sementara di bagian paling belakang ada Lika dan Prio. Urutan ini tak boleh berubah sampai di pos keempat. Mereka saling memberi botol minum yang tersisa, meneguknya sebelum wajah mereka melihat waktu sorop yang pada akhirnya tiba. Mendadak angin dingin berhembus pelan menyapu badan mereka. Tapi anehnya hembusan angin yang ini membuat degup jantung mereka berdetak semakin cepat. Perasaan ini adalah seburuk-buruknya perasaan yang pernah Rizky dan yang lain rasakan satu sama lain. Dengan cepat, semua orang kemudian melangkah lebih cepat dan tegas dari sebelumnya. Rizky hanya mendengar derap kaki teman-temannya saja. Semua orang nampak ingin segera sampai ke pos keempat. Rizky juga hanya bisa melihat punggung 3 orang yang ada di hadapannya. Rizky terus tertuju pada punggung Putri, Andris dan Koco. Dia sama sekali tidak bisa melihat Lika dan Prio yang ada di belakang. Waktu itu kabut sudah mulai menyelimuti sela-sela pepohonan. Rizky belum pernah merasakan kalau sekujur badannya saat ini kedinginan sekaligus ketakutan. Beberapa kali juga Rizky seperti melihat ada wajah-wajah manusia yang mengintip dari celah-celah pepohonan. Mereka diselimuti oleh kabut yang tebal. Bersama-sama mereka saling mengingatkan satu sama lain. Tidak usah diperdulikan, lurus saja dan lihat ke depan, teriak Putri. Tapi sedikit demi sedikit, perasaan was-was dengan sosok-sosok yang memperhatikan mereka semakin ketara. Mereka semakin menunjukkan eksistensinya. Hujan mulai reda meskipun masih rintik-rintik. Rizky mulai melepaskan penutup kepalanya. Dia masih berjalan mengikuti punggung Koco yang ada di hadapannya. Sebelum tiba-tiba saja dia mendengar dengan jelas suara jeritan Lika yang datang dari arah belakang. Sontak hal ini membuat tubuh Rizky berhenti bergerak. Rizky mematung diam. Melihat ada yang aneh pada tubuh Rizky yang tiba-tiba diam, Lika cepat-cepat berkata, "Ada apa? Kamu tidak usah berbalik, jangan percaya. Aku sama Prio baik-baik saja." Setelah Lika mengatakan hal itu, tak lama kemudian terdengar suara tertawa yang seperti sedang menertawakan Rizky. Suaranya seperti suara anak-anak kecil yang cekikikan. Anehnya sepertinya hanya Rizky yang bisa mendengarnya. Lika kemudian bertanya, "Kamu tadi sempat berhenti karena apa?" Rizky kemudian menjawab, "Tadi, aku mendengar seperti ada suaramu yang menjerit. Aku kira kamu meminta tolong." Lika kemudian berkata, "Tidak, aku tidak berteriak tadi. Malah aku tidak tahu kalau ada suara. Tapi aku paham kalau kamu sempat berhenti pasti ada apa-apanya. Makanya kamu ditaruh di posisi tengah." Seketika Rizky hanya bisa membatin. Tipu muslihat sosok ini jauh lebih sulit dibandingkan Nyai yang menunjukkan wujudnya secara terang-terangan. Prio kemudian ikut berkata, "Jangan sampai kamu terkena tipu dayanya. Percaya sama aku, jangan sampai tertipu Riz dengan setan yang satu ini." Rizky hanya bisa mengangguk setelah mendengarnya. Bagaimanapun juga Rizky bisa merasakan kalau sosok yang mereka bicarakan ini jauh lebih gelap dibandingkan Nyai. Rombongan terus berjalan naik. Sementara suasana gelap sudah menyelimuti tempat ini, Rizky dan yang lain sudah memegang senter di tangannya masing-masing. Mereka masih mengikuti alur di mana Koco mengikuti punggung Andris, begitu pula dengan Lika dan Prio yang berjalan mengikuti Rizky. Hujan deras kemudian kembali turun, membuat Rizky menggunakan penutup mantel di kepalanya lagi yang sebelumnya dia turunkan. Medan pendakian juga menjadi semakin sulit. Di depan banyak ditemui hambatan tanah berlumpur. Terpaksa satu persatu dari mereka mengeluarkan tenaga yang besar. Beberapa kali Rizky juga menghela nafas berat karena selain medan yang menyusahkan, suhu udara juga terasa semakin dingin. Teriakan-teriakan dari Putri, Koco dan Prio saling bersahut-sahutan satu sama lain. Mereka saling memberikan nasihat untuk tetap tenang dan tidak terburu-buru. Saat itulah Rizky kemudian mencium aroma yang sangat wangi. Aroma dari sepuhan ratusan kembang melati, dan aroma ini berasal tepat di belakang Rizky. Sontak Rizky seketika terdiam, merinding. Dia merasa kalau di belakangnya ada sosok lain yang bergabung bersama dengan Lika dan Prio. Tapi Rizky mencoba abai dengan situasi ini. Dia terus menerjang medan yang sulit itu kemudian tetap mengikuti punggung Koco yang juga mengikuti punggung Putri dan Andris. Hanya saja semakin lama, wangi aroma melati membuat rasa penasarannya kian meninggi. Apa Lika dalam bahaya? Kejadian ini kemudian mengingatkan Rizky dengan apa yang dikatakan oleh Nyai kepadanya. Semakin wangi semakin berbahaya. Entah kenapa, ia kemudian terngiang-ngiang dengan kalimat itu sampai tanpa sadari, kakinya menjejak pada tanah yang gembur. Sedangkan yang lain, Koco, Putri dan Andris menapak pada akar-akar pohon. Seketika Rizky tersungkur jatuh sendirian diikuti teriakan Lika dan Prio yang terkejut melihat kegawatan ini. Sayangnya mulai dari barisan Koco sampai Putri tidak ada yang berani menoleh melihat ke belakang.
Setidaknya itu yang Rizky rasakan waktu itu sebelum tubuhnya menerjang jatuh ke bawah. Untungnya jatuhnya Rizky tidak berakibat fatal, karena tubuh Rizky sempat tertahan menghantam akar pohon lain. Otomatis sekarang Rizky berada di barisan paling belakang, dan saat itulah dia kemudian bisa melihat punggung Prio dan Lika yang ada di hadapannya. Hal ini membuat Rizky melotot tidak percaya dengan apa yang dia lihat. Di samping Lika dan Prio yang sedang diam sembari berteriak memanggil Rizky, ada anak-anak kecil bergaun putih menggandeng tangan mereka. Anak-anak itu kemudian tertawa. Suaranya sama persis dengan sosok yang menertawai Rizky tadi. Mereka menoleh melihat Rizky dengan wajahnya yang buruk rupa, seperti daging yang mengelupas dari tengkorak kepala mereka. Kemudian, anak-anak ini memberi gestur di bibir sembari menunjuk. Rizky yang merasakan getir ngilu di sekujur tubuhnya tidak mengerti maksud dari sosok anak-anak kecil ini. Tapi Rizky menyadari satu hal. Aroma melati itu tidak berasal dari tubuh anak-anak misterius ini, tapi aroma melati itu masih berada tepat di belakangnya. Tak berselang lama, Rizky merasakan ada yang menyentuh bahunya. Rizky termangu ketakutan melirik sepotong tangan dengan 5 ruas jari. Pada umumnya manusia normal hanya memiliki 3 ruas pada setiap jarinya, tapi yang ini sampai memiliki 5 ruas jari dengan kuku yang cukup panjang. Aroma sepuhan wangi melati tercium menyengat dan membuat Rizky melengus menutup hidungnya. Dari arah belakang suara berat itu kemudian terdengar di telinga Rizky. Aweh, aweh. Terdengar seperti aweh, atau mungkin nyaweh. Anehnya, tubuh Rizky kaku tidak berani bergerak sementara anak-anak perempuan itu terus tertawa seperti sengaja menertawai Rizky. Mereka terus-menerus menunjuk Rizky. Saat itulah hal yang tidak pernah diduga-duga dilakukan oleh Prio. Pemuda itu menoleh ke belakang. Wajahnya pucat. Prio kemudian berlari tunggang langgang naik ke atas sendirian. Tak peduli apapun yang ada di hadapannya. Prio berlari sendirian melewati Koco, Putri dan Andris. Rizky yang melihat peristiwa itu kemudian sadar kalau aroma melati yang ada di belakangnya sudah lenyap. Rizky kemudian berdiri, dengan gestur yang sadar kalau Prio dalam bahaya besar. Ia kemudian berlari menuju ke tempat Lika. Dia mengingatkan kalau Jawe saat ini sedang mengejar Prio. Lika yang mendengarnya nampak terkejut, wajahnya pucat pasi. Dia kemudian berkata, tidak akan selamat. Lika kemudian menarik tangan Rizky, membawanya mendekat ke arah yang lain. Putri tampak bingung kenapa tiba-tiba Prio berlari seperti itu. Dengan wajah datar Lika berkata, cepat ayo kita pergi ke pos keempat. Putri hanya diam. Dia sadar ada yang tidak beres. Sementara Rizky melihat di atas dahan-dahan pohon semakin banyak anak-anak yang duduk menggoyang-goyangkan kakinya. Mereka masih menertawai Rizky. Koco dan Andris pun terpaksa memimpin di depan sebelum aroma itu kembali diikuti suaranya. Kih kih kih. Rizky berkata kepada Lika. Nyai kembali. Mendengar itu, Lika mengangguk dan semua orang yang ada di sana berlari sekuat tenaga. Rizky pun melakukan hal yang sama. Sayup-sayup suara wanita tua itu tertawa semakin keras, sampai membuat Rizky begidik ngeri melihat sosoknya yang merangkak. Sembari berlari, Lika berteriak kepada Putri. Dia ada di pos keempat kan? Putri mengangguk sembari berkata, iya, Nyai tidak akan berani masuk ke sana, soalnya sudah beda wilayah. Koco yang berlari paling depan ikut berteriak, sebenarnya kita itu kenapa harus lari? Seumur hidup aku tidak pernah mendaki tapi lari seperti maling yang dikejar-kejar. Rizky dan yang lain tidak peduli, mereka saling berlari meninggalkan satu sama lain. Koco pun akhirnya tidak punya pilihan lain selain ikut mengejar Andris yang sudah berada di depannya. Saat itulah medan naik terlihat dan Putri menunjuk itu. Pos keempat. Akhirnya mereka sampai. Semua orang seketika melesat masuk ke dalam gedung tua yang berukuran sedang. Lika melihat ke jendela mengamati apa yang ada di luar. Saat itulah Rizky mengatakan kalau Nyai sudah pergi. Hal ini terasa dari aroma wangi tubuhnya yang sudah lenyap. Tapi rupanya ini belum selesai. Andris yang pertama menyadari kalau di dalam bangunan tua ini, ada seorang pendaki yang sedang duduk menatap mereka dengan pandangan mata yang dingin. Seorang pemuda biasa yang memiliki kulit pucat yang seperti mayat. Rizky kemudian meminta semua temannya mundur. Dengan gemetar Rizky kemudian berkata, kalau pemuda yang ada di depannya ini meskipun memakai baju pendaki tapi aroma tubuhnya wangi sekali. Seperti aroma minyak kasturi. Rizky tahu dia bukan manusia. Saya tersesat, tidak bisa turun. Boleh saya ikut bergabung sama kalian? Rizky melihat Lika, bulu kuduk Rizky merinding di dekat anak laki-laki ini. Wajahnya nampak tak memiliki emosi. Saya masih manusia kok, katanya. Tapi Rizky tidak percaya. Lika dan Putri saling memandang.
Kalau saya menolak pun, rasa-rasanya Mas juga pasti ikutkan. Laki-laki itu tersenyum menyeringai. Iya, saya akan tetap memaksa untuk ikut kalian. Semua orang seketika terdiam. Lika kemudian tak memperdulikan laki-laki itu. Sekarang Lika menagih janji kepada Putri. Di mana kampungnya? Di mana dia? Harus ada yang nyamben aku dulu, Lik. Andris kemudian maju. Dia berkata kalau seharusnya ini pekerjaan Prio. Tapi orang itu sudah pergi dan tidak tahu bagaimana keadaannya. Sementara Lika juga tidak mengerti caranya. Rizky dan Koco sama bingungnya. Apa yang dimaksud nyamben ini? Putri akhirnya menunjuk Andris. Memaksa bocah itu melakukannya apapun resikonya. Mereka sudah berjalan sejauh ini. Naik atau turun sama berbahayanya. Andris nampak ragu. Dia ingin menolak tapi Lika melotot ke arahnya. Anak itu pun akhirnya setuju melakukannya. Di depan bangunan itu, Andris menyalakan kemenyan yang dibawa oleh Lika. Dia juga mengambil daun pandan. Sementara Putri melepas seluruh pakaiannya di depan semua orang. Koco pun sampai terngangah melihatnya. Tidak ada yang tahu apa yang mau dilakukan Putri. Hanya menggunakan pakaian dalam di tengah suhu yang sangat dingin, Putri kemudian memberi gestur orang yang seperti bersimpuh di depan tungku kemenyan yang mengepulkan asap. Andris yang berdiri di belakangnya kemudian melilit leher Putri, sampai anak itu tersedak dan meronta-ronta. Rizky dan Koco sempat mau beraksi menghentikan Andris, tapi dihentikan Lika. Sementara wajah Putri sudah kemerahan, matanya melotot ke atas, sebelum dia rubuh tak sadarkan diri. Andris membuang kain yang dia gunakan untuk melilit sekaligus daun yang ada di dalamnya. Saat Rizky bertanya apa yang dilakukan oleh Andris yang memilih diam dan masuk ke bangunan sendirian, tiba-tiba tersentak saat melihat Putri menciumi tubuh Rizky. Dia seperti binatang yang mengendus. Dengan wajah menyeringai dia berkata, "Kembang ini bisa menunjukkan di mana keberadaan kakakmu." Rizky seketika menyadari, aroma tubuh Putri sudah berbeda. Jika ada wangi yang bisa mengalahkan minyak kasturi, itu adalah wangi tubuh Putri yang membuat Rizky menggigil karena merinding. Sorot mata Putri lebih seperti sorot mata orang yang sedang kosong. Teduh, sejuk tapi menakutkan. Rizky sampai harus menghindarkan dirinya dari pandangan Putri di belakang tubuh Koco. Sementara Koco tertuju melihat tubuh Putri yang begitu berisi sembari sesekali menelan ludah. "Tidak usah takut Mas Rizky. Saya tidak ada keinginan buat makan kamu, walaupun aroma badanmu manis." Rizky melihat Lika. Anak itu hanya melihat Putri dengan ekspresi yang dingin. Tak lama kemudian Koco yang baru sadar dari lamunannya, menyuruh semua orang masuk ke pos bangunan. Putri berdiri bersama dengan Lika. Mereka seperti sedang berbicara. Lagi-lagi Rizky mendapati tingkah Putri yang sedikit aneh. Sesekali mereka seperti sedang melihat ke arahnya. Rizky merasakan sesuatu yang tidak mengenakan di dalam tubuhnya. Tapi dia masih belum tahu apa itu. Andris duduk di pojok sembari menekuk lutut. Sejak apa yang tadi dia lakukan kepada Putri, bocah itu seakan memilih menyendiri jauh dari semua orang. Sementara Rizky masih bersama dengan Koco, duduk sambil mempelajari situasi. Kecuali Koco matanya tidak berkedip melihat Putri. "Anak itu cantik loh aslinya. Tapi ya kok sedikit tidak waras. Masa dingin-dingin begini pakai pakaian seperti itu?" Ujar Koco kepada Rizky. "Dari semua orang yang di sini Koco memang yang paling tidak peka. Temanmu ada yang menggantikan. Seorang perempuan yang sangat cantik tapi rupa aslinya hancur sampai tidak terkira." Rizky terhenyak. Ucapan itu keluar dari pemuda asing yang ada di sampingnya. Rizky baru sadar kalau ada pemuda ini sejak tadi. Terkadang hawa keberadaannya samar. "Bohong kamu. Anak cantik begitu kok dibilang hancur. Kepalamu itu yang remuk." Pemuda itu hanya tersenyum kepada Koco. "Siapa nama Anda?" Pemuda itu melihat Rizky. Melambaikan tangannya meminta Rizky mendekatkan telinganya. Koco yang melihat itu sedikit kesal dengan tingkah laku orang yang tidak jelas asal-usulnya ini. Setelah pemuda itu selesai berbisik, Rizky nampak pucat. Koco menyenggol badan Rizky. Saat itulah bocah itu baru sadar. Koco memberikan gestur apa yang dibisiki oleh orang aneh yang ada di samping mereka ini. Ketika Rizky melihat pemuda itu lagi, satu jarinya berdiri tepat di depan mulut seakan memberitahu agar Rizky tidak mengatakannya. Lika menyingkir dari hadapan Putri. Ia mendekati Andris dan lagi-lagi mereka seperti sedang membicarakan sesuatu. Putri yang sendirian kemudian menoleh melihat ke arah Rizky. Ia tersenyum menyeringai lalu dengan tenang berjalan mendekati Rizky. Koco masih tertuju pada tubuhnya. "Jancok, kesini anak ini. Ngapain ini?" kata Koco sambil menepuk-nepuk bahu Rizky.
Saat jarak di antara mereka terpaut beberapa langkah, Putri berhenti lalu melirik pemuda yang juga sedang melihatnya. Ada garis wajah yang jijik saat mata mereka bertemu. Tak lama pemuda itu pergi. Putri kemudian meminta Rizky berdiri. Ia mendekatkan wajahnya sambil berkata, "Setelah ini kalau mendung sudah turun, semua jalan lagi ya. Kampungnya sudah dekat. Kamu dan Lika harus mau menjamin anak-anak ini." "Jamin?" Rizky bingung dengan ungkapan itu, tapi Lika kemudian berkata, "Iya, aku dengan Rizky yang akan menjamin." Rizky yang melihat Lika kemudian tak berkata apa-apa. Wajah pemuda yang menyingkir itu sempat menunduk seperti kecewa dengan keputusan Rizky yang tidak melawan Lika sama sekali. Sementara Koco yang paling bingung dengan situasi ini hanya bisa haheh. Apalagi dia satu-satunya yang rasa-rasanya masih ingat dengan kawan mereka yaitu Prio. "Prio gimana? Anak itu belum balik loh? Apa tidak dicari dulu?" Lika mendekat kemudian berkata, "Prio tidak apa-apa. Nanti pasti ketemu lagi, tidur saja dulu kalian. Nanti aku bangunkan kalau lanjut jalan." "Lanjut?" Koco tentu saja kaget. Dia kira mau istirahat semalam di sini, tapi rasa-rasanya Lika ingin tetap melanjutkan perjalanan meskipun masih butuh berjam-jam lagi sampai pagi datang. "Iya lanjut. Kalau kamu tidak mau, tidur saja di sini. Tapi sendirian ya." Koco pun menolak. Sementara Putri pergi, ia mengenakan lagi pakaian yang tadi dia kenakan, sembari matanya terus melihat Rizky. Tak berselang lama hujan deras turun. Sekuat apapun Rizky mencoba untuk tidur dia tidak bisa. Ada sesuatu yang mengganjal, mulai dari jaminan, kemudian bisikan dari pemuda itu yang entah kenapa bisa membuat Rizky begidik ngeri. "Bangsat, kenapa jadi begini setan?" ujarnya. Ketika waktu menunjukkan pukul 1 malam, saat itulah Putri berdiri dari tempatnya. Diikuti Lika yang kemudian sadar. Andris dan Rizky pun langsung mengangkat tas mereka. Berikut si pemuda yang sejak tadi menghabiskan waktu duduk di teras pos bangunan. Hujan juga mulai reda. Koco adalah orang terakhir yang dibangunkan oleh Rizky. Meski awalnya bocah sial itu menolak dan memilih tetap tidur, tapi pada akhirnya Koco mengalah dan memaksa tubuhnya untuk menembus tanah berlumpur akibat hujan tersebut. Mula-mula Putri yang berjalan paling depan, sambil berkata dia hanya bisa mengantarkan rombongan ke kampung itu. Jaminan yang sudah dibuat tidak menentukan langkah selanjutnya, tapi Lika punya hutang kepada siapapun yang ada pada diri Putri. Rizky memahami situasi ini. Pemuda itu berjalan paling belakang seolah menjauh dari Putri. Rizky sesekali mengawasi wajahnya yang benar-benar pucat. Matanya cekung dengan bibir kebiru-biruan. Sementara Lika yang berada di belakang Rizky berjalan tanpa peduli apapun. Tanah yang tidak rata dengan kepadatannya yang menggembur menyulitkan medan ini. Beberapa kali mereka nyaris terperosok atau terseok. Di bawah pohon-pohon besar dan tinggi, satu persatu dari mereka mulai merasakan gejala yang aneh. Dimulai sekujur badan mulai merinding. Putri menunjuk bahwa tidak lama lagi semua orang akan sampai di kampung itu. Lebih baik tidak ada yang pergi atau berpencar. Karena semakin dekat kampung, akan semakin banyak warganya yang sudah siap menyambut. Barisan pohon-pohon besar itu semakin lebat dengan semak nyaris setinggi badan manusia. Menutupi setiap sela dan tidak memberikan kesempatan mata untuk mengeksplor lebih jauh apa yang ada di depan. Lika berjalan semakin cepat, karena Putri menambah kecepatan. Termasuk si pemuda. Si pemuda yang awalnya ada di belakang tiba-tiba saja sudah melewati Rizky dan Koco. Tak ada yang tahu apa dan tujuan pemuda ini untuk memaksa tetap ikut. Sementara Koco dari raut wajahnya sepertinya tubuhnya sedang dalam kondisi yang tidak menyenangkan. Beberapa kali dia bernafas lebih panjang. Saat jarak mereka terpaut sekitar 10-12 langkah, Koco menarik ransel Rizky sebelum berujar, "Hancok, aku pengen buang air besar." Rizky yang mendengarnya hanya bisa diam sambil menatap Koco nanar. Rizky kemudian melihat ke depan hanya Andris yang nampaknya menyadari kalau Rizky dan Koco tertinggal. Rizky menjelaskan keadaannya. Dengan terpaksa seluruh rombongan pun berhenti. Hanya Lika yang nampak gera melihat kejadian ini. Tak lama Putri mendekat lalu menawarkan diri untuk mengantar Koco. "Tidak apa-apa. Ini sudah masuk kawasan kampungnya. Ayok di situ ada daun rimbun, kuantar." Koco pun setuju. Mereka berdua pergi menembus semak belukar yang tidak jauh dari mereka. Rizky yang merasa Koco dan Putri sudah pergi terlalu lama mulai khawatir. Apalagi ia berkali-kali merasa sungkan dengan Lika yang melihatnya dengan sorot mata dingin. Rizky pun berkata akan menyusul mereka berdua. Saat itu Andris menawarkan diri tapi Rizky menolak. Rizky menyingkirkan setiap daun rimbun yang menghalanginya. Dedaunan ini menyerupai daun muris yang mempunyai dimensi lebar. Terkadang sayatan rantingnya membuat kulit Rizky terasa perih.
Saat menjelajah semakin jauh samar-samar terdengar suara Koco yang mengejan. Sebelum gedebuk, suaranya seperti karung jatuh atau sesuatu yang menyerupainya. Rizky berhenti sebentar menyingkirkan rimbun yang menghalangi pandangannya. Dan lagi-lagi suara gedebuk jatuh terdengar lagi, bahkan hingga 2-3 kali dalam satu waktu yang berdekatan. Rizky tidak tahu suara apa itu tadi, jadi dia melanjutkan langkahnya. Ketika melewati satu pohon kembar di mana di bagian tengahnya terdapat tanah agak menurun, disitulah Rizky menemukan Koco sedang melihatnya dengan ekspresi orang yang bersusah payah mengeluarkan apa yang ada di perutnya. Rizky pun menyingkir ke bagian sisi pohon sambil berteriak, "Kemana Putri?" Suara Koco terdengar di mana dia mengatakan kalau Putri ada di bagian sisi pohon yang lain. Rizky pun mengerti. Tiba-tiba suara gedebuk itu kembali dan mengejutkan mereka berdua. "Kamu dengar tidak sih, seperti ada suara jatuh?" Koco yang ada di bawah menjawabnya. "Kedengeran? Suaranya seperti buah kelapa yang jatuh. Di mana ada pohon kelapa di tengah hutan seperti ini?" "Lah ya itu makannya," jawab Koco. Di tengah-tengah percakapan itu, Rizky kemudian melihat benda jatuh itu dari arah tempat seharusnya Putri sedang berada. Begitu pula dengan Koco, suara benda jatuh juga terdengar di belakangnya. Rizky pun berjalan mendekat melewati bagian tengah tempat Koco bisa melihat Rizky. Dengan langkah kaki pelan Rizky melihat apa yang jatuh dari balik pohon itu. Saat dia melihat selembar kain yang membungkus, warnanya putih kusam dalam kondisi terbaring, karena samar Rizky mengamatinya. Di sana, Rizky melihatnya. Wajah manusia yang hitam legam seperti daging yang lama membusuk sedang melotot melihat Rizky sembari mengangah lebar. Belum bergerak dari tempatnya, Rizky mendengar suara Koco menjerit dengan suara lantang. "Pocong alas dadakno." Disitulah, Rizky sadar. Baik di bawah maupun di atas ranting-ranting pohon, nyaris seluruh tempat ini dihuni oleh puluhan bahkan mungkin lebih sosok pocong yang memiliki bentuk tubuh dan ukuran berbeda-beda. Wujud mereka sama dengan kulit wajah nyaris hancur, seperti daging dicincang hingga merah hitam. Saat itulah Putri datang dengan yang lain sambil berujar, "Aku salah, ini ternyata sudah masuk kampungnya. Tempat yang dipakai Koco buang air besar itu tempat yang paling tua berada. Tempat dia yang membutuhkan jaminan tadi." Rizky menoleh melihat Koco yang sudah kocar-kacir di mana di belakangnya ada wujud familiar yang Rizky kenal. Seonggok pocong dengan kain berwarna hitam legam, hanya saja ukurannya 7 kali manusia normal. 1, 2, 3, 4, pulang 1, tinggal 4. Koco berlari sembari kedua tangannya menarik celananya. Ia menuju ke tempat Rizky dan yang lain sedang berada. Sontak semua orang menutup hidung, tapi Koco segera mengelak. Dia bilang kalau meskipun dia baru saja membuang air tapi tidak sebau itu sampai kalian semua menutup hidung. Sayangnya tidak ada yang menggubris apa yang dikatakan oleh Koco. Mereka menutup hidung bukan karena bau taik dari pantat Koco, tapi dari bau aroma yang keluar dari badan sosok besar tinggi berwarna hitam yang membuat Rizky merasa badannya menggigil. Benar, kalau sejak tadi Rizky mencium bau yang wangi seperti kasturi, maka bau yang keluar dari badan mengerikan dari sosok pocong yang ganjil ini sangat busuk. Lebih busuk dari bangkai mayat 19 hari, bahkan Lika sampai mengalihkan pandangannya. Anehnya tak lama kemudian Koco baru mencium bau itu terlihat dari gestur wajahnya yang bingung. "Cok, bau apa ini? Masa dari pantatku?" Hal ini juga terjadi pada Andris, kecuali Rizky, Lika, si pemuda asing dan tentu saja Putri. Saat itulah Rizky baru saja menyadari, kalau baik Koco atau Andris mereka tidak bisa melihat sosok mengerikan yang jauh berdiri di antara dua pohon yang sangat besar di depan mereka. Di sini Rizky melihat Putri yang kemudian berjalan mendekat. Gadis itu mendekati sosok itu. Lika mendekati Rizky yang disorot oleh yang lain. "Setelah ini bantu aku nyari mbak aku ya." Rizky hanya mengangguk. Saat itu Rizky masih belum mengerti sama sekali tujuan dari pendakian ini karena nampaknya semua mulai kabur. Dari bisikan itu, Lika lalu menuju ke tempat Andris. Dia mengatakan sesuatu kepada anak itu, yang tak lama kemudian berbicara dengan Koco. Rizky sempat melihat Koco menolak keras apa yang Andris katakan, tapi kemudian wajahnya yang tegas tiba-tiba melunak saat Andris menjelaskan sesuatu. Setelah cukup lama mereka menunggu Putri kembali, akhirnya yang ditunggu-tunggu datang. Putri berjalan ke tempat Lika dan Rizky, lalu menjelaskan semuanya. Di balik sanalah jalan menuju ke tempat beliau, tapi semua orang diam, menunggu Putri mengatakan. "Semua penunggu yang di atas gunung, ingin mendapatkan kembang laruk yang kita bawa, termasuk yang menikahi kakakmu." Putri mengatakan itu dengan senyuman yang menakutkan.
Semua? Tanya Lika sedikit terkejut. Iyo semua, katanya. Putri melihat ke sosok yang hanya berdiri saja melihat mereka. Kamu tahulah siapa yang aku maksud. Wajah Lika yang sepenuhnya percaya diri tiba-tiba menjadi pucat. Rizky tahu kalau ini di luar rencana Lika. Setelah melewati itu, kita akan melihat kampung yang aku maksud. Naik berarti harus siap menerima semua. Tapi, Putri melihat pemuda yang di belakang. Banyak yang tidak kembali. Lika mengangguk. Dia sudah berjalan sejauh ini. Mundur atau kembali tidak ada dalam kamusnya. Dia pun segera menyanggupi yang disambut oleh sosok yang ada di tubuh Putri dengan senyuman yang semakin sumringah. Sedangkan Rizky tiba-tiba merinding luar biasa. Malam itu di tengah hujan yang turun, Andris dan Koco berdiri menjauh. Sementara Putri berjalan lebih dulu diikuti Lika dan Rizky. Sementara si pemuda berjalan terakhir. Seperti yang Lika katakan, Andris dan Koco berhenti sampai di sini. Sedangkan 4 yang lain melanjutkannya. Belum pernah rasanya Rizky mencium aroma yang sebusuk ini saat dia berjalan mendekati sosok yang benar-benar luar biasa besar. Konon Putri memanggil sosok itu dengan nyepuh. Yang paling dituakan. Putri atau sosok yang di dalam Putri juga sempat menanya Rizky, apa yang dia ketahui tentang gunung dan semestanya? Rizky menjawab untuk mendaki dan melihat apa yang ada di bawah mereka sebagai ucap syukur. Dan sosok yang ada di dalam tubuh Putri tersenyum. Pengetahuanmu tentang gunung ternyata kecil ya. Di gunung ada sesuatu yang bahkan kamu tidak akan pernah mengerti. Mereka semua melewati jalan setapak yang diapit pohon tempat sosok pocong hitam yang berbau busuk itu berdiri. Di sekitarnya nyaris ratusan bahkan ribuan pocong-pocong lain mengawasi keberangkatan mereka. Atau mungkin kepergian yang tidak akan menemui jalan pulang. Kalau pernah mendengar di pedalaman jauh di dalam alas, di atas tanah yang terus naik, fajar seharusnya tiba tapi di sini, saat kaki itu berpijak di atas bebatuan berlumpur dengan banyak sekali pohon dan semak belukar. Saat itulah, Rizky sadar, di tempat ini pagi tidak pernah ada. Udaranya begitu dingin nyaris menusuk tulang. Sejauh mata memandang rumput setinggi mata kaki diinjak basah. Banyak sekali akar pohon meliuk sepanjang perjalanan. Suara gemerisik daun saat tertiup angin menambah atmosfer. Kalau Rizky sudah berada di satu tempat yang lain. Lika yang pertama bertanya, "Di mana Mbak aku, Riz?" Rizky tentu saja bingung. Dia tahu Lika membawanya ke sini untuk ini, untuk mencari kakaknya. Tapi Rizky benar-benar tidak tahu bagaimana cara menemukan kakak Lika yang wajah dewasanya saja belum pernah dia lihat. Tapi sayup-sayup dari sela-sela pohon Rizky melihat banyak sekali sosok manusia yang saling mengintip. Saat Rizky melihatnya wajah itu akan bersembunyi. Saat Rizky tidak melihatnya wajah itu mengintip. Anehnya nampaknya hanya Rizky yang tahu perihal ini. Semakin banyak pohon yang ada di sekitar Rizky, semakin banyak sekali wajah-wajah manusia. Laki-laki, perempuan, nenek-nenek, anak-anak. Mereka semua mengintip dan bersembunyi sembari melemparkan suara tertawa kecil, yang membuat bulu kuduk berdiri. "Nang, coba dirasakan. Coba kamu cium aroma anak ini. Kamu merasakan apa tidak ada yang seperti dia di sini?" Putri bertanya. Rizky menggelengkan kepalanya. Dia tidak mencium apapun. Lika lalu membuka isi tasnya. Ia berniat mengambil sesuatu yang ada di dalamnya. Tapi sosok Putri memberi peringatan. "Jangan dulu, tidak usah memaksakan diri, karena di sini semua bisa melihat. Tunggu sebentar saja." Tapi dasarnya Lika sudah tidak peduli. Di tangannya ada kain yang dilipat. Si pemuda nampak terkejut saat melihat kain itu. Namun dia hanya diam saja. Sementara Rizky sejak tadi mendengar suara-suara di balik pohon benar-benar menertawainya. Tempat ini membuatnya kehilangan keseimbangan. Pikirannya seperti pelan-pelan dimakan dan dibuat kacau. Tapi Rizky masih sadar. Dia melihat kain putih yang ada di tangan Lika. Saat lipatan kain itu dibuka, Rizky melihat 2 butir gigi rahang. Wajah Putri nampak melotot. Meskipun dia tidak berkata apa-apa tapi raut wajahnya nampak menolak ide ini. Sedangkan pemuda asing itu bersikap sama seperti Putri membuat Rizky bertanya-tanya mau apa dengan 2 butir gigi rahang itu. Apa yang mau Lika lakukan dengan itu? "Kamu sudah pernah mati suri kan? Aku boleh melihat gigi kamu." Sosok Putri kemudian sekali lagi mencoba menenangkan Lika. "Nak, jangan begini. Kamu tidak tahu apa yang kamu lakukan." Tapi Lika kemudian berkata, "Kamu hanya dikirim sama orang itu. Diam saja. Ini urusan keluargaku. Tugasmu cuma mengantar." Sosok Putri pun diam. Ia lalu menyeringai. Wajahnya nampak menahan kesal pada Lika. Pemuda itu juga memilih diam. Dari semua orang Rizky yang masih melihat wajah-wajah mengintip itu lalu mendekati Lika yang sekarang berdiri di depan wajahnya. Menyuruh Rizky membuka mulutnya. Tangan Lika lalu memeriksa satu persatu bagian gigi.
Tidak ada mbak yang lepas, teriak Lika seolah memberitahu putri dan pemuda yang ada di belakang Rizky. Namun Rizky sadar jika Lika seperti berpura-pura pun dengan yang lain yang hanya melihat. Dan benar saja, tiba-tiba dengan gerakan tangan yang cekatan, Lika memasukkannya begitu saja 2 butir gigi itu ke dalam mulut Rizky. Lalu menahan bibirnya saat Rizky kemudian menelannya bulat-bulat. Rizky tentu saja terkejut dengan apa yang baru saja Lika lakukan sehingga refleks tangannya memukul Lika tepat di bagian wajahnya, menghajarnya. Iya, Rizky memukul wajah Lika berkali-kali seperti orang yang kesetanan. Apa yang baru Lika lakukan seperti kelewat batas. Tapi mendadak kepala Rizky seperti dihantam dengan balok kayu. Sakit, sakit sekali. Putri dan yang lain tidak mencoba menghentikannya. Rizky hanya tahu, wajah Lika berdarah-darah. Tapi gadis itu masih sempat tertawa dengan mulut bersimbah darah. Saat semuanya mulai tembram, Rizky sudah jauh dari mereka jauh sekali. Karena dia mencium aroma yang dia suka. Aroma tubuh Lika yang kuat, tapi Rizky tahu itu bukan Lika. Rizky sudah berlari sendirian sejak tadi dan sejauh Rizky berlari, Lika dan yang lain tidak bisa mengejarnya. Rizky hanya mengikuti aroma itu. Bau insting yang menuntunnya. Saat Rizky sadar dia sudah sendirian di tempat ini, jauh masuk ke dalam hutan yang lebih dalam. Rizky melihat ke sana kemari, tapi tidak ada siapapun. Hari gelap tapi gelapnya seperti saat surup, di mana langit masih kebiruan dan di bawah pohon yang sangat tinggi. Rizky lalu mendengar orang-orang berkerumun di atas jalan setapak dengan derap kaki yang cepat. Rizky yang pucat kemudian datang memeriksa ke atas bukit dengan rumput-rumput basah. Dia pikir dia bisa meminta tolong derap langkah orang itu. Rizky masih tak memahami tempatnya sedang berdiri, dan benar saja seperti yang dia duga, tak jauh dari tempatnya ada segerombolan orang. Mereka berjalan berkerumun, menggunakan kaos oblong putih tanpa alas kaki, menapaki setapak demi setapak jalan yang menurun. Rizky bersyukur dia tidak harus sendirian. Maka cepat-cepat ia mendekat menuju ke gerombolan orang itu yang rupanya melantunkan sesuatu yang dia kenal. Di tengah-tengah rombongan ada 4-6 orang menandu sesuatu seperti kotak panjang. Tinggal beberapa langkah lagi. Jarak mereka tidak terlalu jauh. Rizky berteriak sambil memanggil-manggil orang-orang itu. Saat Rizky mulai menyadari kalau rombongan orang itu sedang menandu keranda mayat, saat itulah Rizky berhenti dan menghentikan langkahnya. Sorak-sorai lantunan doa saat mengangkat mayat seketika Rizky sadari. Namun terlambat sudah karena rombongan orang itu kemudian berhenti, sebelum menoleh bersama-sama melihat ke arah Rizky. Bajingan, umpat Rizky, menyadari jika yang ada di hadapannya adalah rombongan laki-laki berwajah pucat dengan luka seperti orang yang jatuh dari ketinggian. Beberapa bola matanya tidak ada di wajahnya. Tapi ada satu kesamaan di antara semua laki-laki ini. Mereka menjulurkan lidah yang sangat-sangat panjang, sambil berujar kepada Rizky. Silahkan, masih ada tempat untuk Anda. Rizky pun tunggang langgang berputar arah, sambil melihat rombongan itu mengamatinya. Rizky tahu kalau tempat ini dipenuhi oleh semua yang dimaksud oleh Putri. Pengetahuanmu soal gunung itu masih sedikit ya. Rizky terus dan terus berlari. Dia tahu di atas gunung memang masih banyak sekali hal-hal yang tidak dia ketahui, termasuk apa yang baru saja dia lihat dan segala jenis makhluk yang ada di dalamnya. Namun, sekarang dia harus bagaimana kalau Lika dan yang lain saja sudah tidak ada. Di sela-sela langkah kakinya yang semakin tidak tentu arah, tiba-tiba dari kejauhan Rizky melihat seseorang berdiri seperti menungguinya. Putri. Akhirnya Rizky menemukan satu kawannya. Atau mungkin tubuh kawannya yang entah dipakai oleh siapa. Sudah ketemu dengan iring-iringan? Tanya Putri. Iring-iringan, biasanya mengelilingi gunung, naik turun membawa sukmanya orang yang sudah mati. Kamu sendiri tahu kan, di gunung banyak orang yang sudah mati. Putri mendekati Rizky, menciumi aroma badannya. Wangi-wangi sekali ya badan kamu. Jujur, waktu itu Rizky merasa tidak nyaman dengan kehadiran Putri. Tidak perlu takut. Aku hanya bertanya kok, menurutmu yang mati karena perkara apa ya di atas gunung? Rizky tidak menjawab. Putri masih menunggu. Namun jawaban dari pertanyaan itu kemudian ditunjukkan oleh Putri. Sekarang yang di atas semuanya turun, yang di bawah semuanya naik. Karena apa? Karena kamu. Putri kemudian menunjuk sesuatu di depannya. Di sana berdiri banyak sekali anak-anak sedang berdiri. Puluhan atau mungkin lebih dari itu. Mereka berdiri dengan kepala dililit kain hingga darah yang merembas keluar terlihat. Pertanyaanku tadi jawabannya. Tumbal. Anak kecil yang kamu lihat sekarang itu mati karena tumbal. Sekarang di sini itu tempatnya orang di antara hidup dan mati. Kamu tahu kalau yang mengambil sukma kakaknya Lika itu yang paling tinggi. Dia yang memegang gunung ini. Kamu masih berpikir bisa hidup?
Saat Putri mengatakan itu, tiba-tiba dari kejauhan terdengar suara gending gamelan pergelaran seperti dimainkan dengan sangat meriah. Kemudian anak-anak kecil yang kepalanya dililit dengan kain putih menunjuk ke atas. Rizky yang bingung menatap Putri yang menyeringai. Tak lama kemudian dia mengatakannya. Yang dibicarakan sudah datang. Untuk menjemput dirimu. Kembang laruk yang aromanya mengalahkan bunga suoko. Putri melihat Rizky. Cara melihat gadis itu tak sama lagi. Bibirnya menyeringai dengan posisi badan berdiri tegak. Sementara di belakangnya barisan anak kecil yang setinggi pinggang orang dewasa. Semuanya tertuju ke tempat Rizky sedang berdiri. Putri kemudian menekuk satu kakinya seperti gerakan seseorang sedang bersiap menari. Satu tangannya di atas kepala, sementara tangan yang lain menekuk di samping pinggang. Saat itu terjadi, puluhan atau ratusan anak kecil itu tiba-tiba menunjuk Rizky, yang tentu saja kebingungan. Aroma yang belum pernah Rizky cium, tiba-tiba saja muncul sekelibat. Dan itu adalah aroma yang sama seperti aroma pada selembar kain yang diberikan oleh Lika. Sepertinya, Rizky tahu kemana dia harus pergi. Iya, semua pemandangan mengerikan itu seperti merujuk pada satu hal. Mau pergi kemana Nang? Kata Putri. Suara gadis itu sudah berubah total. Kali ini terdengar tipis tapi terasa begitu mengancam. Putri menggedek-gedekan kepalanya. Sejak semula kamu itu seharusnya jangan mau naik ke atas gunung Nang. Karena, dari ujung mata Putri keluar sesuatu. Seperti cairan berwarna merah kehitaman, Putri juga menunjukkan gigi-giginya yang terlihat saling bergemeletak. Darah keluar dari celah-celah gusi. Yang sudah naik, apalagi kalau sudah membawa kembang laruk tidak bisa pulang. Putri tertawa, ekspresi wajahnya seperti seseorang yang sudah kehilangan akal. Rizky juga merasakan ada yang ganjil dengan tubuhnya. Bagian daging gadis itu seperti menyusut sampai sela-sela tulang di bawah lehernya nampak menonjol. Ada sesuatu yang terjadi dengan gadis itu, hanya Rizky tidak tahu apa itu. Tapi yang paling gila dari semua itu ialah, Putri kemudian menggaruk wajahnya. Ia terus melakukannya. Awalnya hanya garukan kecil sambil terus tertawa seperti orang yang sudah sinting. Semakin lama semakin keras. Warna kemerahan kemudian mulai timbul di pipi dan bagian bawah matanya. Tapi Putri terus menggaruknya. Dia garuk dan terus dia garuk. Seluruh badannya juga semakin menyusut hingga di titik. Badan Putri yang sebelumnya berisi kini seperti tulang kering. Dia kini berdiri dengan leher yang kesusahan menahan batok kepala, setelahnya barulah tawa itu pecah. Dan Putri memuntahkan seonggok daging keluar dari mulutnya. Tak hanya sekali, tapi berkali-kali dan setiap kali benda berlendir itu keluar. Anak kecil yang ada di belakangnya seperti membentuk gerakan tangan orang yang menyembah. Rizky yang melihat itu bingung. Antara apakah dia harus lari atau membantu Putri yang dari ekspresi wajahnya nampak sedang putus asa. Tapi seiring apa yang Putri lakukan, Rizky menyadari sesuatu. Gerak-gerik mata Putri, diikuti lehernya yang mulai kembali normal. Gadis itu seperti memberi tanda agar Rizky segera pergi meninggalkan tempat ini. Hanya saja Rizky masih bimbang untuk melakukannya. Saat itulah, Rizky kemudian melihat masing-masing dari dua jari Putri merogoh masuk ke dalam mulut. Sementara mata Putri melihat ke atas. Tersiksa, ada sesuatu yang akan dia ambil. Sesuatu yang paling dia ingin keluarkan. Sekujur pada bagian leher menunjukkan urat yang menonjol. Rizky bisa melihat jika gadis itu kesakitan. Gadis itu benar-benar tersiksa dengan sesuatu yang sedang dia pikul. Sementara sesuatu yang berwarna hitam panjang dan menyerupai sulur rambut mulai terlihat. Tapi sebelum Rizky tahu apa itu, Rizky dikejutkan dengan sesuatu yang menyentuhnya. Rizky menoleh mendapati jika satu tangannya digenggam oleh tangan kecil dari salah satu anak, yang entah kapan tiba-tiba sudah berada di sampingnya. Rizky terhenyak sepersekian detik sebelum anak itu tiba-tiba membuka selembar kain yang menutupi kepalanya, sembari berujar, "Buruan lari, Dosoh, sudah datang." Rizky menjerit saat melihat kepala anak itu, yang mana bagian batok kepalanya terbelah tapi tak terpisah. Satu mata anak itu sudah hilang. Rizky seketika merinding tapi itu belum seberapa, karena tiba-tiba saja anak itu memelintir kepalanya. Iya. Rizky melihat bagaimana leher anak yang masih kecil itu memutar dengan sendirinya hingga tulang yang ada di bawah leher menyembul keluar. Dan itu terjadi karena sesuatu yang ada di belakang Putri. Benar, Rizky melihat dari sudut mata, yang mana saat ini Putri sedang bersimpuh. Putri tertawa tapi bukan suara tawa yang seperti tadi. Suara tertawa yang seperti sedang meremehkan. Bukan meremehkan Rizky tapi meremehkan sesuatu yang lain. Di sana Putri juga bicara meskipun suaranya sedikit tertahan. "Jangan dilihat. Jangan dilihat dulu, kalau aku bilang lari, lari." Rizky hanya bisa mematung sembari menelan ludah, dan suara itu timbul.
Rizky tahu ada aroma yang seperti aroma badan saudara Lika, hanya saja tersamar dengan bau lain. Tidak apa-apa Nang, aku kan yang dicari. Suaranya ini jauh lebih mencekam dari suara apapun yang pernah Rizky dengar. Suara seperti wanita tapi sedikit lebih berat. Rizky sebenarnya ingin melihat bentuk dan wujud dari sosok itu. Dia bilang, dia yang Rizky cari, atau yang Lika cari. Putri masih tertawa getir sebelum mulai menangis sesenggukan. Salah, ini salah, ini salah, kata Putri saat Rizky tidak bisa melihatnya. Karena sosok itu masih berdiri di belakang Putri, ia berujar meskipun tidak tahu pada siapa dia sedang bicara. Semua yang ada di atas ini ternyata memang tidak boleh dilihat oleh mata manusia. Di atas gunung itu berbeda dengan di atas tanah biasa. Sebentar lagi, sebentar lagi. Rizky kemudian melihat anak kecil yang memenuhi tempat ini. Masing-masing dari mereka mulai bergerak. Satu tangan mereka mulai di atas kepala. Sementara suara tangis Putri masih terdengar meskipun semakin lama semakin lemah. Saat itulah, Putri kemudian menjerit dan dari sudut mata Rizky, Putri menoleh ke belakang. Itu juga menjadi bagian terakhir sebelum Rizky berlari meninggalkan tempat itu. Tanah, pohon, langit, semuanya terasa hambar. Dan Rizky sempat melihat wujud kepala wanita tanpa wajah. Rizky menembus apapun yang ada di depan. Yang ada di belakang tadi memang tercium seperti saudara kembar Lika. Tapi yang tidak disadari aromanya berbeda dengan yang sekelibat lewat tadi. Rizky berpikir jika yang di belakang bukan yang benar-benar dia cari. Tapi bagaimana bisa aroma mereka nyaris mirip. Saat itu Rizky teringat dengan apa yang dilakukan oleh Andris kepada Putri. Apa mungkin sejak awal, Andris salah membubat, Putri salah membawa siapa yang seharusnya dia bawa. Tapi di tempat yang nyaris selalu membuat sekujur badan Rizky merinding. Dia kemudian melihat sesuatu yang lain di depannya. Sesuatu yang sedang berdiri di samping pohon. Sosok itu bersandar tangan pada pohon di samping tanah yang menapak naik. Rizky terdiam sejenak. Sebelum menyadari celana yang dipakai oleh sosok itu, Rizky pun mendekati. Melihat lebih dekat, sosok itu bertelanjang dada dan bernafas lebih cepat seperti orang kelelahan. Rizky terus mendekat karena jujur, dia sudah terpisah jauh dengan anak-anak yang lain. Apalagi Putri juga sudah bernasib seperti itu. Jadi tidak ada yang tahu lagi apa yang harus Rizky lakukan. Ia pun mendekati sosok itu. Nafasnya nampak memburu dan dia membelakangi Rizky. Selangkah demi selangkah Rizky terus mendekat. Dari cara berpijaknya Rizky merasa mengenalinya. Dan benar saja saat Rizky melihat bahu dari sosok asing itu, Rizky mengenalinya. Tidak salah lagi itu adalah Prio. Bagaimana mungkin pada akhirnya Rizky bisa bertemu lagi dengan Prio? Cepat-cepat dia mendekat. Dan sosok itu nampaknya menyadari kalau ada yang sedang berlari mendekatinya. Anehnya, Prio tak kunjung berbalik. Ia baru menyadari kehadiran seseorang saat Rizky mulai menepuk bahunya. Dan saat wajah sosok yang menyerupai Prio itu menoleh menatapnya, Rizky seketika terhenyak diam di tempatnya. Karena Prio rupanya sudah kehilangan matanya. Aku ambil mata aku agar Jaweh tidak mengejarku. Ujar Prio yang kemudian tertawa terbahak-bahak. Bagian akhir. Dulu, orang-orang saling membicarakan cerita pendakian ini. Berawal dari satu mulut sampai ke mulut yang lain. Mereka bilang yang naik ada 6 orang. Tapi yang turun? Hanya dia saja. Prio tahu yang ada di dekatnya adalah Rizky. Meskipun pemuda itu belum mengatakan apapun, Prio dengan tanpa bola mata benar-benar terlihat mengerikan. Maksudnya orang macam apa yang bisa melihat hal itu di depan matanya? Pantaslah kalau waktu itu Rizky sempat ragu dan takut. Tapi Prio awe-awe, memanggil Rizky dengan melambai-lambaikan tangannya. Meski arah yang dia tuju berbeda dengan tempat Rizky berdiri. Melihat hal itu, Rizky merasa kasihan pun dia juga penasaran. Sebenarnya apa yang terjadi dengan Prio, seberapa buruk Jawa itu. Ketika wajah Rizky sudah berhadap-hadapan dengan Prio, saat itulah pemuda itu meraba-raba wajah Rizky seperti memastikan sesuatu. Dengan nafas tersenggal-senggal, Prio mengatakan, Lari, lari mas, kamu tidak tahu dosa itu seperti apa. Aku salah, sudah menuruti. Rizky tentu saja bingung dengan maksud ucapan Prio. Kenapa anak ini tiba-tiba berubah sikap? Kenapa dia menyuruhnya lari? Kalaupun lari harus kemana dia? Banyak sekali pertanyaan yang sekarang berkumpul di kepala Rizky, sebelum dia mengatakan sesuatu yang membuatnya terkejut. Dari awal, Lika itu sudah ingin mati. Kamu, aku dan yang lain. Itu sudah dibohongi anak itu. Tidak ada keinginan anak itu pengen nolong saudarinya. Murni hanya ingin mati. Tapi bapaknya masih memasrahi sesuatu kepadanya. Rizky semakin bingung. Kemana arah pembicaraan Prio sebenarnya? Kenapa sekarang orang yang paling pendiam sekarang jadi lebih banyak bicara?
Tapi Rizky tidak bisa membuang perasaan simpati melihat kondisi Prio yang benar-benar berantakan. Sudah, sekarang, kesinikan tanganmu. Ayo kalau memang harus pulang, mari kita pulang, aku terpisah sama yang lain, ujar Rizky mencoba membopong tubuh yang lebih besar dari dirinya. Tapi Prio benar-benar seperti orang yang sudah sinting. Meskipun dia mengulurkan tangannya dan membuat Rizky harus menahan bobot tubuhnya, mulutnya tidak bisa berhenti meracau. Ia terus berbicara hal-hal yang buruk tentang Lika, tentang kenapa dia mau dibodohi anak yang lebih muda. Dari sekian banyak kicauan dan omong kosong yang keluar dari mulut Prio, Rizky kemudian tertegun saat Prio menyebut kalau sejak kecil, Lika diperlakukan buruk oleh bapaknya. Sejak kecil saudarinya yang selalu disayang dan dianggap anak, bahkan Prio tahu sesuatu yang tidak banyak orang tahu. Satu rahasia kecil yang paling gelap dari latar belakang keluarga Lika. Tapi Rizky benar-benar tidak peduli. Maksudnya dengan kondisi yang sudah terjadi, mendengar atau mengatakan hal-hal seperti itu apakah masih penting? Yang harus mereka berdua pikirkan, hanya satu. Cara untuk pulang. Hanya itu saja. Rizky tidak pernah tahu kemana dia harus pergi. Jadi dia hanya membopong tubuh Prio di atas jalan setapak. Menahan bobot tubuh orang ini benar-benar menguras tenaga. Ketika sejengkal demi sejengkal tanah sudah mereka telusuri. Saat itu juga entah kenapa Rizky terbesit pikiran tentang wajah Mbah Kung yang kali terakhir Rizky melihatnya. Orang tua itu tampak kecewa kepadanya. Pikiran Rizky tentang orang tua itu terus-menerus muncul sepanjang perjalanan. Sementara Prio, di balik keburukan nasib yang sudah menimpanya, ia masih saja meracau tentang hal-hal buruk. Hingga pada satu titik saat Rizky masih berusaha sekuat tenaga membopong Prio dengan susah payah, ia teringat dengan perkataan Mbah Kung kepadanya. Jangan mudah percaya dengan teman-temanmu. Rizky seketika berhenti. Iya, dia mendadak berhenti dan merasakan jika Prio yang ada di sampingnya tampak berbeda. Entah ini firasat atau apa, Rizky merasakan sesuatu yang tidak beres. Rizky melirik satu tangan Prio yang tersampir di bahunya, melihat ruas jari-jarinya, lalu menghitungnya satu persatu. 1, 2, 3, 4, 5. Rizky tercekat, dia pasti salah hitung. Maka Rizky kembali menghitung ruas pada jarinya sekali lagi. 1, 2, 3, 4, 5. Rizky menelan ludah, lalu mendengar suara Prio tertawa tepat di sampingnya. Rizky tahu, dia tidak boleh melihatnya. Maka meskipun suara yang ganjil itu terdengar di telinganya, Rizky membuang muka, dan tangan yang ada di bahu Rizky lalu merengkuhnya. Erat sekali, sampai Rizky menahan sesak yang cukup sakit di bagian lehernya. Dia tidak boleh melihatnya. Di lain pihak, Rizky juga tidak tahu cara lepas dari sosok ini yang sekarang hanya bisa Rizky gumamkan namanya. Jaweh. Belum pernah Rizky merasakan keringat yang keluar dari keningnya terasa sedingin ini. Sekujur badan Rizky juga lemas. Di sudut matanya sebenarnya Rizky sudah sangat ingin melihat wujud sosok ini. Tapi bagian lain yang ada pada dirinya menolak. Dia takut akan terjadi sesuatu yang mengerikan jika Rizky melakukannya. Hingga Jaweh atau apapun itu mengendus tubuhnya untuk kali kedua. Sinting. Bukan hanya diam. Sebenarnya Rizky sudah mencoba untuk melepas rengkuhan dari sosok yang kini membuat kepalanya menempel pada sesuatu yang terasa lembab. Mungkin badannya atau hidungnya. Rizky tidak tahu tapi yang jelas. Aromanya wangi namun lembab. Hanya itu yang Rizky rasakan. Sosok itu tak berbicara. Layaknya Nyai yang pernah Rizky temui. Tapi kehadirannya benar-benar mengintimidasi. Berbeda, jauh berbeda. Apa memang benar semakin jauh dan tinggi gunung itu, penghuninya semakin ganas sampai seperti ini? Bahkan Rizky sampai terbesit untuk putus asa saja. Sampai Rizky mendengar sebuah kerikil jatuh atau dilemparkan ke arahnya. Awalnya Rizky tidak menyadarinya tapi semakin lama, semakin sering bebatuan kecil itu, Rizky masih direngkuh. Dia, sosok ini begitu suka mengendus tubuh Rizky seperti ada yang dia cari pada dirinya. Di situ Rizky melihat kaki. Iya, kaki orang telanjang dengan celana yang pernah Rizky lihat. Rizky tidak bisa memastikan karena keterbatasan. Lehernya tidak bisa memutar karena jika dia melakukannya pandangannya pasti menangkap bentuk Jaweh ini. Tapi Rizky tahu siapa yang berdiri. Entah apa yang sedang dia lakukan. Tapi perlahan-lahan Jaweh melepaskan Rizky. Jadi Rizky hanya bisa meringkuk. Sesak yang dia rasakan kini perlahan hilang. Tapi Rizky tidak bisa menoleh. Dia juga tidak bisa berbicara dengan orang itu. Orang yang pernah membisik di telinga Rizky. Orang itu, orang yang meminta Rizky kalau berhasil turun agar mengatakan kepada Mbah Kung di mana jasadnya berada. Dia cuma minta agar jasadnya bisa pulang.
Rizky yang sejak pertama tahu kalau orang ini bukan manusia, bahkan sejak di bangunan itu. Wanginya berbeda, dan sekarang dia sudah menolongnya. Rizky pun bergegas pergi, meninggalkan tempat itu di mana Jaweh pasti saat ini sedang melumat orang itu. Awalnya Rizky bisa lari, tapi lambat laun dia putus asa lagi. Toh dia juga tidak kunjung melihat matahari. Di sini rasanya akan terus-menerus gelap. Bahkan saat Rizky kemudian duduk di bawah salah satu pohon trambesi, Rizky mendengar suara itu lagi yang sepertinya lewat tak jauh dari tempatnya. Ya, para penduso itu yang sedang mengangkat keranda. Benar. Di sini pemandangan seperti itu sudah menjadi hal biasa. Rizky pun rasa-rasanya tidak lagi peduli kalau harus mati di sini. Dia tahu sejak awal sudah banyak yang memperingatkan. Dasar manusianya yang bodoh. Dan itulah saat dimana Rizky akhirnya melihatnya. Benar, rasa susah, sedih, putus asa, semua campur aduk. Rizky sudah menyiapkan dirinya untuk mati. Tapi sekarang berdiri seseorang yang wanginya dia cari, wangi dari bebauan paling wangi. Rizky melihat saudari Lika, si kembang laruk, dia yang sama seperti dirinya, sedang tersenyum, sedang mengulurkan tangan. Dia sepertinya meminta Rizky agar mengikutinya. Putus asa, tidak bisa pulang, tidak bisa kembali. Rizky kemudian berjalan setapak demi setapak di bawah tinggi dan besarnya pohon trambesi, akasia dan jenis pohon apapun di atas ketinggian yang tidak Rizky ketahui. Cara gadis itu berjalan, anggun namun cepat. Rizky mencoba mengimbangi bagaimana gadis itu berjalan, tapi tampaknya si gadis tidak peduli. Sesekali dia menoleh lalu tersenyum. Manis, manis sekali. Benar-benar seperti pinang dibelah dua. Bahkan kalau ada orang mengatakan dia adalah Lika yang Rizky kenal, tampaknya dia percaya. Suara angin malam berhembus, jeritan, tangisan, suara-suara sumbang dari segala penjuru hutan mulai terdengar. Sosok yang menyerupai Lika itu lalu berhenti di satu pohon dengan sulur merambat. Dia duduk pada akarnya, menunggu Rizky mendekatinya, sejengkal demi sejengkal. Rizky masih tidak tahu alasan kenapa dia membawanya ke tempat ini. Dengan sabar Rizky berusaha berkomunikasi, mengajaknya berbicara, tapi si gadis hanya tersenyum sembari menggelengkan kepala. Dia tak bisa bicara? Atau dia memang tidak mau bicara? Tak menunggu lama, dia menunjuk sisi bagian lain pohon yang besar itu. Rizky yang tahu perihal tanda ini, melakukannya. Dia berjalan perlahan-lahan, satu langkah demi langkah, melihat si gadis itu yang masih duduk menatapnya. Sementara Rizky memutari akar-akar menjulang pohon ini. Di sana, Rizky melihat seseorang yang Rizky kenal, sosok yang tidak seharusnya dia lihat lagi, tapi sorot matanya tampak menahan sakit yang luar biasa. Putri. Rizky melihat Putri, meringkuk dengan tulang menyembul keluar. Gadis itu, sekujur badannya seperti badan boneka. Tapi saat Rizky berniat mendekat, gadis itu menjerit, berteriak agar Rizky terus berjalan. Rizky hanya bergidik ngeri, melihat kedua lutut gadis itu menonjol dengan darah segar yang menetes di atas tanah. Dia seperti orang yang jatuh dari jurang, dan menahan sakit itu untuk hidup. Rizky kembali berjalan. Sekali lagi pohon ini cukup besar untuk menutupi bagian-bagian akarnya yang menyembul keluar, menciptakan rongga-rongga di setiap sisinya. Tak terhitung Rizky mendengar suara menjerit, suara tertawa, suara menangis, semua campur aduk menjadi satu. Di sisi yang lain setelah Putri, Rizky melihat seorang laki-laki, tubuhnya gempal dengan kulit sawo matang, rambutnya panjang keriting. Dia meringkuk membelakangi Rizky. Tak perlu menunggu waktu lama bagi Rizky untuk mengenali sosok yang sempat diserupai oleh Jaweh, Prio. Berbeda dengan kondisi Putri yang tak seperti rupa manusia lagi, akibat sekujur tulang di badannya yang semuanya menyembul keluar, Prio tampak baik-baik saja, kecuali dia hanya meringkuk tanpa baju, tanpa sepatu, dan masih membelakangi Rizky. Prio yang sekarang tak bersuara. Tempat Prio meringkuk duduk, tenang sekali, tak ada jeritan, tak ada tangisan bahkan tak ada suara. Hening sekali sampai membuat Rizky merasa tidak nyaman. Tapi Rizky ingin melihat kondisi anak itu, maka dia mendekat ke tempat Prio sedang meringkuk sendirian. Nafas Rizky tersenggal. Sejujurnya melihat kondisi Putri, sudah cukup membuat kepalanya penuh. Sesekali Rizky memukul kepalanya. Dia seperti orang yang dibikin gila dengan segala kekacauan ini. Kini Rizky sudah berada tepat di belakang Prio. Dengan keberanian yang tersisa, Rizky menyentuh bahunya. Saat itulah, Prio menoleh,
Melihat ke tempat Rizky sedang berdiri, dan betapa tersentaknya Rizky saat melihat dari bagian pusar sampai ke ujung kening di bawah rambut. Semua yang ada di sekujur badan Prio, rata dengan darah yang menggenang. Layaknya bayi yang baru bisa merangkak dan meraba, Prio menggerakkan tangannya berusaha menjangkau Rizky yang kelabakan mundur. Sinting, sebenarnya tempat apa ini? Rizky memukul kepalanya lagi. Dia tidak mau terlarut. Sementara Prio masih meraba-raba udara. Dia seperti sedang mencari di mana keberadaan orang yang baru saja menyentuh bahunya. Rizky pun mundur. Dia berusaha untuk tak mengeluarkan suara, lalu lanjut berjalan memutari pohon ini, di mana dia bisa melihat rongga lain di samping akar yang menyembul keluar. Dan di sanalah, Rizky kemudian melihat orang yang paling ingin dia lihat. Celana hitam, jaket coklat lusuh yang melekat dan rambutnya yang hanya tinggal sebahu. Meskipun dia dalam posisi meringkuk, Rizky bisa langsung tahu jika yang ada di hadapannya adalah Lika. Gadis itu meringkuk, menutupi wajahnya dengan lututnya. Awalnya Rizky hanya berdiri memandanginya. Ia melihat apakah sosok yang ada di hadapannya benar-benar Lika. Lika yang dia kenal, Lika yang dia pukul wajahnya. Tapi dilihat dari manapun, Lika yang ini adalah Lika yang dia kenal. Rizky pun mendekatinya pelan dan tampaknya dia menyadari kehadiran Rizky. Terlihat dia sempat bergerak meskipun hanya barang sedetik saja. Rizky yang benar-benar lelah setelah melalui semua ini, kini berlutut menyentuh bahu Lika, dan gadis itu mengangkat wajahnya. Tapi sebelum Rizky melihat rupa Lika, sosok saudari Lika menahan kepalanya. Dia membuat Lika kembali tertunduk dan menggandeng Rizky untuk kembali berjalan. Sementara sosok Lika seperti menjerit dalam posisi masih meringkuk. Hanya saja suaranya tampak sumbang. Tak begitu jelas. Rizky dituntun terus berjalan memutari pohon ini. Di sana, dia melihat sosok yang lebih terlihat seperti seonggok daging. Tak bersisa, Rizky terus berjalan dan terus berjalan hingga pada akhirnya dia sudah memutari pohon ini. Dan disitulah sosok itu baru berbicara. Yang boleh pulang cuma satu, yang 4 lainnya tetap di sini ya. Ujar sosok yang menyerupai saudari Lika. Namun, suaranya tak seperti suara seorang wanita. Dia kemudian menyentuh wajah Rizky, mempersilahkan duduk. Sosok saudari Lika lalu mundur, sembari melihat Rizky yang sedang duduk tepat di bawah pohon itu. Wajahnya benar-benar tampak seperti sesuatu yang sangat gelap. Dia bersujud, seperti gerakan orang menyembah, sambil berujar lirih. Dia berkata, "Dosoh sudah tiba." Rizky duduk seperti seorang raja, tapi ini bukan kemauan Rizky. Dia seperti melakukan ini di bawah kendali sesuatu yang saat ini berada tepat di belakangnya. Rizky tak bisa melihatnya dengan jelas tapi dia sangat besar, tinggi, hitam dan aromanya semilir lembut wangi. Di sana juga untuk pertama kali Rizky melihat sesuatu. Sosok Nyai mengamatinya. Bersembunyi dari balik riuk jelantir semak belukar. Tak hanya Nyai, tapi sosok-sosok lain seperti wanita yang sangat cantik juga mengawasinya. Meskipun Rizky tak pernah melihatnya tapi Rizky tahu. Dia makhluk yang menyambut samben Andris kepada putri. Dan yang paling mengejutkan, Rizky melihat sosok yang sejak tadi tidak dia lihat. Jaweh menyerupai barong namun memiliki kepala yang panjang, lonjong, buruk sekali, hingga Rizky tak sudi melihat wajahnya. Semakin lama, semakin banyak yang berkerumun, seperti tempat ini adalah pusat dari segalanya. Berbagai bentuk, berbagai rupa, berbagai wujud, tak ada yang bisa Rizky jelaskan. Semuanya di luar batas, seperti makhluk yang membisik di dalam tubuh putri. Pengetahuan Rizky tentang gunung ini, bagaikan setitik ujung kuku jari. Karena setelahnya, Rizky terus mendekam di dalam sana. Tidak pernah bisa pulang, kecuali kembang laruk yang lainnya menggantikannya. Mbah Kung datang, dia duduk setelah meletakkan tampah berisikan kembang dan potongan daging ayam cemani dengan 3 butir telur. Setelahnya, Mbah Kung cerita, butuh waktu 9 hari buat nemuin jasad Rizky. Sekarang Mbah Kung yang menjaganya, menguburkannya di belakang rumah. Kalau dibilang menguburkan mungkin kurang tepat, yang benar menjaganya. Mbah Kung cuma minta waktu sebentar, walaupun perbedaan sebentar itu mungkin berbeda dengan dimensi tempat Rizky berada. Dia bilang kembang laruk itu bukan tentang orang yang mati bisa hidup lagi, bukan. Tapi, orang yang karena kematiannya, sukmanya jadi lebih pekat. Dibilang mati dia hidup. Dibilang hidup setengahnya mati. Di samping sesajen itu, Mbah Kung juga memberitahu, saudari Lika sudah pulang, sudah kembali, sudah bisa bertemu bapaknya lagi. Tapi Likanya, dia masih di sini.
Selain Lika, dua yang lain juga masih di sini. Bahkan tidak ada yang seberuntung Rizky karena jasad mereka tidak ditemukan. Malah Mbah Kung menemukan jasad orang yang lain lagi. Jadi setiap malam, setiap hari khusus, hari buminya orang sini, mereka masih akan menyalakan pendar, berharap tanpa kembang laruk yang lain, Rizky bisa kembali. Tapi alam memiliki rahasianya sendiri. Alam bergerak karena kerja ilahi. Jadi Mbah Kung hanya bisa berjanji jika memang sudah waktunya, Rizky seharusnya bisa pulang. Tapi sampai tahun yang terus berganti, Rizky tak pernah kunjung kembali. Mbah Kung memeluk Koco, orang yang paling sering menangis di luar rumahnya setiap kali datang dan melayat ke kediaman ini. Mbah Kung hanya bisa berpesan, kalau jadi manusia jangan nambeng, jangan memaksakan diri, karena sejatinya yang lebih tahu seharusnya lebih didengar. Sejak saat itu, Koco hidup selayaknya orang yang benar dan tahu kalau memang di atas tanah gunung, hal di luar nalar itu memang ada. Mbah Kung juga sudah mengatakan bagian yang tak diketahui Koco, sesuatu yang tak dia ceritakan dan biarlah menjadi rahasianya sendiri yang dibawa mati. Yang bisa dia bagikan hanya, di mana Rizky dan ketiga kenalannya berada. Lika, Putri dan Prio. Dan bagaimana mereka tidak akan pernah bisa pulang terkecuali si kembang laruk itu sendiri. Oke teman-teman, ceritanya selesai sampai di sini. Bagaimana menurut kalian cerita kali ini? Tuliskan di kolom komentar, dan nantikan kisah-kisah lainnya. Tetap di channel Dairi Mistika.